Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih. Selamat datang dalam perayaan syukur pada hari Minggu biasa yang ke-18. Berkenan dengan hari ini, kita juga bersyukur bersama atas rahmat tabisan imam yang saya terima bersama kelima saudara saya pada tanggal 28 Juli 2024 di Gereja Petrus dan Paulus Argapura. Bacaan-bacaan suci hari ini menegaskan kepada kita bahwa hendaknya kita menanggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah melalui Kristus. Karena Kristus telah menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang merupakan makanan rohani bagi kita. Menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa karena masih mempertahankan manusia lama kita, mari di awal perayaan syukur ini kita merendahkan diri dan mengakui dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, marilah kita menyesali segala kelalaian dan dosa kita kepada Allah Bapa kita dengan berdoa. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada para malaikat dan kepada saudara sekalian supaya memperhatikan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kepada Allah di surga. Allah yang Maha Murah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memuaskan rasa lapar kami akan cinta kasih dan damai sejahtera. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mengimani Putramu itu, seraya mewujudkannya dalam tindakan cinta kasih yang nyata kepada sesama kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk, kita mendengarkan bacaan-bacaan suci.
Pembacaan dari kitab Keluaran. Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari banyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada-Mu. Ceritakanlah kepada kami oleh para leluhur. Kami mau meneruskannya kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan, aku menegaskan hal ini kepadamu. Janganlah lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar terang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah,
hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi.
dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudariku terkasih, selamat siang untuk kita semua. Salve. Harus jawab 3 kali, ulang. Salve. Ya, terima kasih. Ini panas. Suara juga panas, pasti panas. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mau supaya kita hidup baik. Tuhan mau supaya setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya mengalami kebahagiaan dan juga keselamatan, tidak hanya pada saat kita hidup di dunia ini, tetapi terutama mencapai kesempurnaannya ketika kemudian kita beralih dari dunia ini atau kita sudah mati. Pada saat itulah kita akan, kalau kita di surga, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang sempurna karena kita bisa hidup bersama dan bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Artinya Tuhan yang kita iman adalah Tuhan yang tidak menghendaki kita untuk mengalami kebinasaan dalam hidup ini. Sekali lagi, Tuhan mencintai, Tuhan mengasihi kita. Karena apa? Karena Dia mau supaya kita semua yang beriman, yang percaya kepadanya boleh mendapatkan keselamatan. Ada banyak cara Tuhan menyatakan kemauan atau keinginannya untuk keselamatan kita. Paling tidak Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan-bacaan pada hari ini memperlihatkan hal-hal itu. Bacaan kedua yang diambil dari surat Rasul Paulus tadi, dia melalui Rasul Paulus, Tuhan mau supaya apa? Supaya kita semua yang beriman dan percaya kepadanya meninggalkan hidup yang lama, yang penuh dengan dosa, yang jauh dari Tuhan, yang mengarah kepada kebinasan dan kehancuran hidup kita, dan berusaha untuk hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Atau di akhir bacaan kedua Paulus katakan tadi, hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan. Tetapi tujuan akhirnya apa? Sekali lagi, untuk kebaikan, untuk kebahagiaan dan keselamatan kita semua. Itulah cara Tuhan mengingatkan dan juga menasihati kita supaya hidup kita menjadi baik dari hari ke hari. Lalu bacaan Injil juga memperlihatkan hal yang sama. Melalui penginjil yang kita dengarkan tadi, Tuhan mengingatkan kita. Dia katakan, berjuanglah. Bukan untuk mendapatkan makanan yang dapat membuat kita binasa, tetapi berusahalah untuk mendapatkan makanan yang menghantar kita kepada keselamatan kekal. Tuhan ingin mengingatkan kita
bahwa memang makanan jasmani itu penting untuk kita. Paling tidak selama kita hidup di dunia ini kita membutuhkan hal-hal itu. Tetapi ketika kemudian demi mendapatkan makanan yang jasmani atau memenuhi kebutuhan yang jasmani ini, kita mengabaikan makanan rohani yang menjadi jaminan untuk kebahagiaan dan keselamatan kekal kita. Disitulah letak kesalahannya. Maka penginjil tadi sekali lagi menegaskan kepada kita supaya kita yang percaya dan beriman kepadanya berusaha di tengah kerapuhan dan kelemahan yang kita miliki. Tuhan terus mengajak, Tuhan terus menggerakkan dan mendayai kita supaya apa? Supaya paling tidak fokus kita tidak hanya terarah kepada berjuang untuk mendapatkan apa yang menjadi makanan jasmani kita, tetapi juga paling tidak kita juga memberikan perhatian, memberikan fokus kita kepada makanan yang rohani. Kadang-kadang ini ya menjadi sulit untuk kita. Bagaimana kita berusaha supaya menempatkan yang rohani, menempatkan Tuhan Allah yang sebagai yang utama, sebagai yang pertama dalam kehidupan kita. Tuhan mengajak kita melalui penginjil tadi supaya membagi perhatian kita, supaya kita bertindak adil, tidak hanya memberikan perhatian, tidak hanya menggunakan seluruh tenaga, pikiran, dan apa yang kita punya hanya untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai makanan jasmani saja. Tetapi Tuhan mau supaya kita juga memikirkan, dan bahkan tidak hanya sekedar memikirkan, tetapi juga berusaha dan berjuang untuk mendapatkan makanan rohani. Sekali lagi, ini tidak mudah. Lalu yang ketiga, dalam rangka mendapatkan kebaikan, dalam rangka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dari Tuhan untuk di dunia ini dan juga di dunia akhirat, bacaan pertama secara tidak langsung mengajak kita untuk meningkatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Diceritakan tadi bahwa Tuhan sudah melalui Nabi Musa menghantar atau mengeluarkan orang Israel dari perbudakan Mesir, dan sampai di padang gurun mereka mengalami di sana mereka tidak mendapatkan makan. Mereka bersungut-sungut. Mereka katakan lebih baik kami mati di Mesir, tetapi dengan kelimpahan daripada ada di padang gurun tetapi tidak punya makan. Lalu kemudian Musa meminta kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan roti kepada mereka yang membuat mereka kemudian kenyang. Artinya di situ memperlihatkan betapa iman dan kepercayaan kepada Tuhan itu menjadi sangat penting dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kebutuhan rohani kita. Maka tidak salah Bapak Ibu Saudara-saudari kalau kita hubungkan dengan apa yang menjadi moto dari imam baru kita, Pater Theus, atau biasa dipanggil itu Theus saja. Kebetulan dia dari Momere, Theus. Ya. Moto yang dia ambil adalah jangan takut, percaya saja. Karena apa? Allah menyertai kita. Dia ingin mengajak kita sejalan dengan apa yang disampaikan dalam bacaan-bacaan tadi. Dia ingin mengajak kita untuk melucuti dan melepaskan segala ketakutan-ketakutan yang membuat kita sulit untuk bertumbuh dan berkembang sebagai manusia, tetapi terutama sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Ketakutan adalah pintu yang membuat kita sulit untuk berkembang kemudian. Ketakutan adalah tembok yang membuat kita sulit untuk melihat masa depan kita yang lebih cerah, yang lebih baik. Karena apa? Karena kita hidup dalam ketakutan kita. Dan Pater Mateus sungguh merasakan dan mengalami itu. Ketika kita hidup dalam ketakutan, kita sulit untuk merasakan kehadiran Allah yang tidak kelihatan dalam pengalaman-pengalaman konkret kita sebagai manusia. Allah tidak kelihatan, tetapi Dia justru kelihatan bisa melalui sesama kita, bisa melalui peristiwa dan pengalaman-pengalaman kehidupan kita, juga bisa melalui alam yang ada di sekitar kita.
Dan Pater Matius mengajak kita melalui motonya supaya jangan takut. Karena apa? Allah yang tidak kelihatan, atau walaupun dia tidak kelihatan, dia selalu ada bersama kita. Semoga Tuhan juga memberkati dan menyertai kita semua, agar kita pun senantiasa boleh menjadi orang beriman yang terus memiliki keberanian mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kebaikan, tentang kebenaran, dan tentang kerajaan Allah di tengah dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, mari kita bangkit berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga bersama dengan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan setia akan datang menghadap hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, masuk ke dalam Kudus, mengampuni dosa, bangkit dari pada kehidupan kekal. Doa umat. Kristus bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaran Yesus, Sang Roti Hidup, sumber keselamatan kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Baik menggerakkan para pemimpin gereja agar selalu penuh perhatian kepada orang-orang yang masih acuh tak acuh terhadap pewartaan Injil, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa Maha Baik selalu mendampingi para pemimpin masyarakat agar dalam melaksanakan tugas perutusannya sungguh memikirkan serta mengusahakan kesejahteraan rakyat, baik jasmani maupun rohani. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bagi para aktivis sosial dan kemanusiaan, semoga Allah Bapa Maha Setia senantiasa mencurahkan rahmat berlimpah bagi para aktivis sosial dan kemanusiaan agar teguh memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka yang miskin dan tertindas di tengah masyarakat. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bagi kita semua. Semoga Allah Bapa Maha Kasih senantiasa mencurahkan rohnya agar kita semakin mengimani roti kehidupan sejati serta menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Bapa di dalam surga, bersama keluarga dari Pastor Matius, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat imamat yang kau curahkan bagi Pastor Matius. Semoga engkau senantiasa membimbing menuntun jalan serta kehidupan
Engkau memberikan kesehatan yang baik kepada kedua orang tua, Pastor Matius dan Pastor Matius sendiri dalam menjalani hidup dan karya panggilan yang Tuhan telah tentukan. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, ajarilah kami untuk menyemani Engkau yang hadir di antara kami dalam Kristus, Sang Roti Hidup. Kami mohon dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terimalah syukur dan pujian kami. Ini kami hantarkan kepada Bapa yang Maha Pengasih. Segala suka duka karya bakti umat-Mu. Kami datang padamu ya Tuhan. Kami membawa persembahan roti dan anggur serta karya kami. Terimalah syukur dan pujian kami. Jadikanlah hatiku
persembahan-Mu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu ini, Engkau berkenan menjadikan kami manusia baru yang semakin menyerupai putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus Sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami mematunkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula
Sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Januarius Yo, Uskup Emeritus Leo Labalajar, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Mohon perhatian untuk kita semua yang boleh menyambut tubuh Kristus adalah orang-orang Katolik yang sudah menyiapkan diri secara pantas. Terima kasih. Yang pertama-tama yang akan menyambut tubuh Kristus adalah kedua orang tuanya dan keluarga-keluarga dekat.
Kalau bedanya itu yang Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat panggilanmu yang telah diterima olehku, dan kami bersatu dengan Dikau dalam perayaan syukur ini. Kami telah kau kenyangkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga kami juga kau kuatkan dan kau jaga dalam persiaran hidup ini, sehingga kami terhindar dari berbagai macam ancaman, kegelisahan, kegagalan, dan ketakutan, sehingga kami dapat dan selalu mengarahkan diri pada kebahagiaan sejati yang kau janjikan, seraya bertekun mengusahakan cinta kasih dan damai sejahtera dalam hidup kami setiap waktu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, bahwa kita dalam perayaan Ekaristi telah berakhir. Mari kita masuk ke bagian berikut, bahwa imam baru akan mencurahkan rahmat imamatnya melalui berkatnya kepada keluarga, secara khusus kepada orang tua, kepada keluarga besar, para panitia, para pendidik, akan diberkati secara khusus oleh imam baru. Begitu kesempatan pertama kepada orang tua serta saudara dan saudari kandung atau saudara-saudari keluarga asal dari imam baru dipersilakan maju ke depan. Bapak, mama, dan kakak dan adik kandung dari imam baru. Ayah dan ibuku yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidikku dengan cinta kasih dan ketulusan mereka, dengan susah payah yang mereka alami dan rasakan. Mereka telah dengan kelebihan dan kekurangan berkorban untuk mendukungku dalam menjalani hidup, untuk menggapai panggilan suci ini. Allah Bapa yang maha baik dan maha bijaksana, di hadapanku juga hadir saudara dan saudari kandungku. Kami telah bersama-sama menjalani hidup bersama kedua orang tua kami. Suka dan duka, pahit dan manis, hidup kami rasakan bersama. Maka pandanglah
dan berkatilah Bapa dan Mama serta saudara-saudariku. Berikanlah mereka kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan bagi mereka di dalam hidup. Maka dari itu ya Bapa, semoga oleh peletakan tanganku dan perantaraan doa Bunda Maria serta doa para kudus di dalam surga, Bapa dan Mama, saudara dan saudari asalku diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Keluarga besar Sikalela yang ada di SP 3, 4, 5, dan 6. Kalau ada keluarga dekat dari keluarga om atau tante dari jauh yang datang, silakan. Keluarga besar dari Sikalela yang ada di SP 3, 4, 5, dan 6, yang ada di Sarmi, mari gabung masuk. Yang merasa bahwa bagian dari imam baru, Ya Allah Bapa di dalam surga, pandanglah keluarga besarku, keluarga besar Mamera Sikalela yang ada di hadapanku. Mereka telah dengan caranya masing-masing mendukung serta menolongku dalam perjalananku untuk menggapai panggilan suci ini. Semoga kebaikan mereka mendapat balasan yang setimpal dari hamba memohon kepadamu. Semoga mereka Kau berikan rahmat dan berkat yang berlimpah dalam kehidupan mereka, serta rezeki dan kesehatan yang baik dalam hidup dan karya mereka, baik secara pribadi maupun keluarga mereka masing-masing. Maka dari itu, Ya Allah, oleh peletakan tanganku dan perantaraan doa Bunda Maria serta doa para kudus di dalam surga, mereka diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Panitia bisa Perdana Imam baru Pastor Mateus dipersilakan maju ke depan. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, oleh kebaikan-Mu yang Kau mengutus semua orang untuk hidup dan berkarya dalam kebaikannya untuk melayani setiap orang. Allah Bapa yang Maha Baik, di hadapanku telah hadir seluruh anggota panitia misah perdanaku. Maka hamba-Mu mohon kepadamu, curahkanlah berkat dan ganjaran yang baik bagi seluruh pengurus dan anggota panitia misah perdanaku ini. Mereka telah bekerja dengan hati yang tulus dan ikhlas. Mereka bekerja keras untuk menyukseskan pesta syukur ini. Semoga semua kebaikan dan ketulusan mereka dalam karya pelayanan ini menjadi berkat bagi semua orang dan kemuliaan bagi nama-Mu. Maka hamba-Mu memohon kepadamu, curahkanlah berkat dan rahmat bagi mereka masing-masing.
serta keluarga mereka dengan berkat-Mu yang kudus melalui peletakan tanganku atas mereka. Maka dari itu ya Allah, oleh peletakan tanganku dan dengan perantaran doa Bunda Maria serta doa para kudus di dalam surga, mereka diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Membina dan mendidikku, mereka telah dengan segala caranya membina dan mendidikku di bangku sekolah. Berkatilah mereka dan berikanlah kesehatan serta rezeki yang berlimpah bagi mereka dalam keluarganya. Maka dari itu ya Allah, oleh peletakan tanganku dan dengan perantaran doa Bunda Maria serta doa para kudus di dalam surga, mereka diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, mari kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Maha Pengasih meneguhkan dan menguatkan para hamba-Mu dan saudara sekalian dalam tugas dan pelayanannya di tengah dunia. Semoga Allah memberkati dan melimpahkan seluruh karya, tugas dan tanggung jawab serta seluruh pelayanannya saudara-saudari dengan rahmat-Nya yang berlimpah. Semoga Allah menjadikan saudara-saudari sebagai Injil hidup dan terus mewartakan karya Allah yang hidup. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, perayaan syukur kita sudah selesai. Pergilah saudara dan saudari di Kudus.